Kenalkan, nama saya Faizatul Salsabila dari kelas 10 di Cafe. Tujuan saya buat video ini karena terkena pelanggaran di taman sekolah tanpa keterangan selama 8 kali. Saya akan menjelaskan tentang fotografi. Fotografi adalah berasal dari bahasa Yunani. Foto adalah cahaya, grafo adalah melukis atau menulis. Fotografi secara bahasa diartikan melukis dengan cahaya. Pencahayaan atau eksposur. Teknik pencahayaan semua tipe kamera sama. Yang perlu kita ketahui untuk memahami pencahayaan yang bagus dalam sebuah foto. Segitiga eksposur, ISO, ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO kita, maka semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Ciri-ciri ISO: semakin tinggi nilai ISO, semakin banyak cahaya yang dihasilkan, semakin terang. Noise, efek yang dihasilkan bila nilai terlalu besar atau tinggi. Shutter speed. Secara definisi, shutter speed adalah rentang waktu saat shutter di kamera Anda terbuka secara lebih mudah. Shutter speed berarti waktu di mana sensor kita melihat subjek yang akan kita foto. Gampangnya, shutter speed adalah waktu antara kita memencet tombol shutter di kamera sampai tombol ini kembali ke posisi semula. Motion blur, efek yang dihasilkan bila nilai terlalu slow rendah. Ciri-ciri shutter speed: semakin rendah semakin terang. High terang, slow rendah. Aperture atau diafragma. Diafragma merupakan salah satu komponen dalam kamera manual yang fungsinya sebagai pengatur besar kecilnya bukaan lensa. Yang dipakai adalah huruf V atau XX. Contohnya f2 atau f16. Semakin kecil angkanya, semakin besar lubangnya. Kalau bukaan lebar, cahaya yang direkam sensor menjadi lebih banyak dan berpengaruh pada ruang tajam. Depth of field menjadi sempit atau tipis. Kalau bukaan sempit, cahaya yang direkam sensor menjadi lebih sedikit dan berpengaruh pada ruang tajam. Depth of field menjadi luas atau lebar. Mode kamera. 1. Mode otomatis. A. Auto. B. Portrait. C. Makro. D. Landscape. C. Sport atau Action. F. Night shot. 2. Mode semi otomatis. A. Aperture Priority atau AF. B. Shutter Priority atau S. C. Program atau P. 3. Mode manual. A. Manual atau M. A. Mode auto, seluruh setting dilakukan secara otomatis oleh kamera untuk dapat mengambil gambar seoptimal mungkin. Mode manual atau M. Mode manual memberikan kontrol yang penuh kepada fotografer untuk memilih setting yang diinginkan seperti aperture, shutter speed, ISO, flash, white, blanke, dan lain-lain. 2. Macam-macam teknik pengambilan gambar. Tipe of shot: extreme long shot, medium long shot, medium close up, big close up. 1. Extreme long shot. Teknik pengambilan gambar mencakup area yang sangat luas dengan maksud untuk mengikuti sertakan objek dan kondisi di sekitar subjek utama ke dalam frame. 2. Long shot atau LS. Shot sangat jauh menyajikan bidang pandangan objek yang lebih dekat dibandingkan dengan ELS. 3. Medium long shot atau MLS. Shot yang menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat daripada long shot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai di atas kepala. 4. Medium shot atau MS. Objek menjadi lebih besar dan dominan. Untuk objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai atas kepala. 5. Medium close up. Shot amat dekat. Objek diperhatikan dari bagian dada sampai atas kepala. MCU ini yang paling sering digunakan dalam foto ijazah. 6. Close up atau CU. Shot dekat objek menjadi titik perhatian utama di dalam shot ini. Untuk latar belakang nampak sedikit sekali. Untuk objek manusia biasanya ditampilkan wajah dari bahu sampai di atas kepala. 7. Big close up atau BCU. Shot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya. Extreme close up. Teknik ini digunakan untuk menampilkan bagian yang dianggap menarik dari wajah seseorang seperti bagian bibir, mata, atau hidung.
Cut in atau CI adalah tipe shot yang diambil secara khusus dengan menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara linei. Hal ini biasanya digunakan untuk menekan emosi subjek, misalnya gerakan tangan, gerakan kaki, atau yang lain-lainnya, sehingga bisa menunjukkan antusiasme, agitasi, kegelisahan, atau apapun yang dialami subjek. Cut awal atau CA adalah jenis shot yang digunakan untuk membangun situasi. Subjek bisa berbeda, misalnya hewan kesayangan milik subjek, bagian yang berada dari subjek, misalnya properti dari subjek atau apapun. Digunakan sebagai penguat suasana shot dan menambah informasi tertentu tentang subjek melalui bahasa visual. Two shot, tipe shot yang menyampaikan dua orang dalam satu frame di kamera. Tipe shot ini dapat digunakan untuk membangun hubungan antara subjek satu dengan lainnya. Masing-masing subjek dapat saling berinteraksi dan terlibat dalam gerakan atau tindakan dalam pengambilan gambar. Digunakan untuk dua presenter dengan membawakan secara acara ataupun memperkenalkan dua orang secara bersamaan. Over the shoulder shot (OSS), tipe shot yang digunakan untuk dua subjek namun pengambilan gambar dilakukan dari belakang bahu salah satu subjek. Orang yang dihadapi subjek biasanya harus menempati sekitar 1 atau 3 frame. Digunakan dalam sebuah percakapan dua subjek. Framing gambar bisa dilakukan bergantian sehingga visual dapat terlihat dinamis. Nody shot digunakan dalam wawancara maupun dialog. Digunakan untuk menangkap respon maupun reaksi salah satu subjek lainnya bicara dalam pengambilan gambar. Over the shoulder shot, wither shot, tipe shot yang dijelaskan tentang cuaca di mana subjek berada. Shot cuaca biasanya juga dapat digunakan untuk mewakili suasana hati subjek. Teknik pengambilan gambar. Ada beberapa pengertian yang harus diterapkan pada teknik pengambilan gambar pada fotografi, yaitu komposisi adalah seni menempatkan gambar pada suatu posisi yang enak untuk dilihat dan mudah dimengerti. Apa maksud dari gambar tersebut? Teknik dasar di komposisi yaitu headroom, ruang di atas kepala, noseroom, ruang pandang, legroom, ruang hadap atau looking space. Kamera angle sudut pengambilan gambar, yakni posisi kamera pada saat pengambilan gambar. Masing-masing angle punya makna tertentu. Ada 5 aturan di kamera angle, yaitu high angle menunjukkan objek berada di bawah kita, low angle menunjukkan objek berada di atas kita, eye level memotret sesuai dengan jarak pandang manusia, bright eye level mengambil gambar seperti jarak pandang mata burung, frog eye level mengambil gambar seperti jarak pada mata burung. High angle menunjukkan objek berada di atas kita. High angle, istilah ini dipakai ketika kita mengambil gambar dari sudut tinggi, letak kamera lebih tinggi daripada objek sehingga kamera menunduk ke bawah. Angle ini menimbulkan efek kecil atau luas. Bila pada model, maka wajah akan tampak lebar dan kaki kecil. Low angle menunjukkan objek berada di atas kita. Low angle, istilah ini dipakai ketika kita mengambil gambar dari sudut rendah, letak kamera berada di bawah objek, point of interest. Efek yang ditimbulkan dari sudut pandang ini adalah kesan besar atau raksasa. Untuk mendapatkan efek membesar menjadi raksasa seringkali digunakan trik kamera ini. Juga pada gedung-gedung agar terlihat lebih megah, maka biasanya sudut low angle sering jadi favorit para fotografer. Eye level. Normal angle atau eye level ini adalah sudut standar atau normal. Pada sudut ini, kamera diletakkan sejajar dengan objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut pandang ini adalah pandangan normal atau seperti kita melihat langsung ke objek dengan mata kita. Bright eye level. Bright eye level, istilah ini dipakai ketika kita mengambil gambar dari sudut super tinggi dan jarak jauh. Biasanya dipakai ketika ingin mendapatkan efek keramaian di pasar misalnya, atau luas gurun. Untuk mendapatkan gambar seperti ini, kita perlu berada di tempat yang tinggi, puncak gunung atau bukit,
atau bila dalam video biasanya memakai drone atau Jimmy Jab. Efek ini disebut Bird Eye karena gambar yang didapat seperti penglihatan burung ketika terbang di angkasa. Frog Eye Level. Frog Eye, istilah ini dipakai ketika kita mengambil gambar dari sudut super rendah dan jarak dekat. Biasanya dipakai ketika ingin mengesankan megah atau besar. Misal ketika kita memotret bangunan tinggi dari bawah disebut frog eye. Dengan sudut ini maka seperti penglihatan seekor katak.